Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini hari apa sekarang? Baik. Pada hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 atau bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saudara kita Al-Akh Fadil Aryadi Muflih Riolo telah mencapai akhir ya, dari masa ziyadah ya. Jadi sudah sampai setoran terakhir di hari ini. Nah, oleh karena itu sebagaimana tradisi yang baik yang sudah berlangsung selama ini, maka kita mengadakan khataman yang nanti akan dilanjutkan dengan doa dan ada sedikit nasihat dari kami kepada Akh Ari. Silahkan dimulai setorannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umurina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a'i wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitna wa thakkilna mawazina wa haqqik imanina warfa' darajatina wa taqabbal salatina waghfir khati'atina wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دانا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Allahumma arhamna bil Qur'an
Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Alhamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina astafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah selesai 30 juz setoran dari Akh Ari, ya semoga bisa bermanfaat untuk diri sendiri, kedua orang tua, dan lebih luas lagi untuk kaum muslimin secara umum ya. Dan semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain dan juga untuk anak muda ya. Semoga lebih giat dalam belajar Al-Qur'an. Nah, dan Ana mengingatkan di sini bahwa menghafal Al-Qur'an itu bukanlah ending, bukanlah akhir. Justru menghafal Quran itu ketika selesai itu adalah baru permulaan. Ibarat kata baru buka pintu. Nah, kenapa? Karena jika dalam tahapan menuntut ilmu, sebagaimana yang mana sering disampaikan oleh para masyayikh dan asatid, bahwa menghafal Al-Quran itu termasuk bagian dari awal ya, permulaan. Oleh karena itu kenapa beberapa halaqah di Masjid Nabawi ketika ada dari dahulu ya, dari zaman dahulu, ketika ada satu murid baru yang mau ikut belajar, yang mana belajarnya tuh sudah mulai ini ya, mulai masuk ke hal-hal misalnya pendalaman fikih atau pendalaman ilmu nahwu atau dan sejenisnya. Nah, mereka biasanya akan dites terlebih dahulu. Apa tesnya? Dites hafalannya. Ya, jadi kalau ada yang datang biasanya zaman dulu ya di halaqah masyayikh, halaqah para syekh itu selalu dites. Jadi coba baca ya akh iqra, misalnya apa? Yusikumullahu fi auladikum. Bacalah ayat yusikumullahu fi auladikum. Itu ayat tentang warisan, surat An-Nisa. Kenapa dites itu? Karena itu memang ayatnya cukup ribet. Nah, cukup terputar-putar kalau yang nggak lancar. Nah, itu menjadi tolak ukur bahwa dia sudah hafal Quran atau belum. Nah, kalau sudah bisa lancar, maka barulah dia boleh untuk ikut belajar di halaqah tersebut. Kenapa ya? Karena untuk apa kita belajar jauh-jauh ke cabang-cabang ilmu, misalnya pendalaman nahwu, pendalaman fikih, pendalaman ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya, tapi sementara sumber utama agama kita, Al-Quran aja kita belum mempelajarinya, bahkan belum menghafalnya. Oleh karena itu, menghafal Quran itu termasuk dari tahapan awal. Tentunya juga dibarengi dengan belajar akidah dan yang lainnya, ilmu-ilmu dasar. Nah, dan juga mengingatkan untuk diri anak sendiri dan untuk ikhwah pada umumnya, bahwa jangan sampai kita merasa sombong dan merasa di atas yang lain ya, karena hafalan Al-Quran kita. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar hafal Al-Quran, ada satu kaum yang mereka lebih lancar hafalannya. Siapa itu? Kaum Khawarij, betul. Kaum Khawarij. Kata Nabi apa? Mereka itu bacaannya bagus. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Kenapa? Jadi bacanya hanya di sini, nggak sampai ke tenggorokan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. Nah, kenapa ya? Karena kita tahu lah, Khawarij itu kan mereka walaupun hafal Al-Quran, tapi mereka apa? Mereka membunuh para sahabat. Jadi kalau kita cuma adu lancar, kalah kita sama Khawarij. Mereka lebih mantap ya. Nah, terus gimana yang benar? Ya tadi, setelah menghafal Al-Quran, kita harus juga belajar ilmu yang lainnya, ilmu agama, terutama akidah, dalami akidah. Jangan sampai kita belajar akidah yang salah atau tidak belajar. Kemudian belajar ilmu agama lainnya yang penting-penting, yang mana ilmu tersebut kita pasti butuhkan ketika dalam kehidupan kita. Nah, itu kita wajib pelajari. Gimana masa Al-Quran hafal tapi nggak tahu isinya sama sekali. Bahasa Arab juga usahakan kita belajar. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, seperti sekarang kita ada khataman, kita wajib bergembira. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran apa? Qul, surat Yunus, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan
keutamaan dan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu. Nah, ayat ini adalah sebagian ulama menafsirkan bahwa ini contoh dari kegembiraan yang dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena kegembiraan juga sebagian dilarang. Sebagaimana dalam ayat lain sebutkan apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira, yaitu berlebihan dalam bergembira. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa kenapa ayat ini ada. Jadi untuk menunjukkan bahwa jadi kegembiraan itu ada dua, ada yang dibolehkan. Apa itu dibolehkan? Pertama adalah kegembiraan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bifadlillah wa birahmatihi. Itu ada yang menafsirkan Islam dan Al-Qur'an. Ya, bifadlillah wa rahmatihi. Itu ada yang menafsirkan Islam dan Al-Qur'an, ada juga yang menafsirkan iman dan Al-Qur'an. Nah, jadi karena intinya adalah karena ketaatan kita kepada Allah, kita boleh bergembira. Contohnya sekarang ketika ada yang khatam, kita boleh bergembira. Kenapa? Karena ini adalah rahmat dari Allah. Nah, karena fungsi bergembira terhadap ketaatan kepada Allah adalah bisa memunculkan rasa syukur dan motivasi untuk melanjutkannya. Nah, itulah fungsinya. Berbeda dengan kegembiraan yang dilarang. Apa itu? Kegembiraan yang murni karena masalah duniawi. Contohnya dapat jabatan atau misalnya dapat kekayaan. Nah, itu kalau kita terlalu bergembira dalam hal tersebut, itu bisa memunculkan sifat buruk. Apa? Sombong lah, pelit lah, lupa sama kaum muslimin yang lain bisa jadi. Nah, itu. Oleh karena itu, kegembiraan yang seperti sekarang ini adalah kegembiraan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ana secara pribadi mewasiatkan ya kepada yang khatam hari ya, sama-sama kita berusaha untuk terus meningkatkan ilmu dan interaksi kita dengan Al-Quran. Setelah kita menghafal, cobalah pahami isinya sedikit-sedikit. Kalau bisa belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena kalau udah bisa bahasa Arab itu lebih nikmat ketika membaca Al-Quran. Ketika antum sudah tahu bahasa Arab, ketika antum membaca Al-Quran itu antum seperti tahu arti dan bisa menikmatinya. Beda sama cuman hafal tapi tidak tahu bahasa Arab ya. Usahakan belajar bahasa Arab. Antum ketika sudah khatam tidak harus menjadi ulama ya. Anda tidak berkata harus jadi ulama, harus habis hafal Quran harus belajar agama sampai dalam lain sampai jadi ulama, enggak. Tapi minimal yang antum hafal antum paham gitu. Paham sedikit-sedikit, paham secara garis besarnya lah. Kalau paham secara detail itu ulama ya, itu belajar tafsir namanya. Nah, oleh karena itu kita berusaha mempelajari sedikit demi sedikit. Adapun antum setelahnya mau jadi dokter, tafadhol ya. Jadi dokternya hafal Quran misalnya. Jadi Jadi driver ojol, enggak lah, jangan driver ojol. Misalnya jadi pebisnis, pedagang, akbar, ya, barista, nah gitu. Dengan hafal Quran ya, jangan sampai hilang. Ingat ada sanksinya. Kalau udah hafal terus dilupakan ya, ada sanksinya. Tidak mungkin Allah akan membiarkan gitu aja antum udah punya hafalan terus antum lupakan ya. Pasti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah, demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan. Dan juga ini ya, murojaah dirutinkan dan jangan lupa bacaan ya. Bacaan dijaga untuk ari khususnya, dilatih nafasnya ya. Dilatih nafasnya jangan sedikit-sedikit habis. Kenapa? Karena ya waqaf dan ibtida itu termasuk dari bagian tajwid. Jadi hal yang wajib dipelajari itu. Waqafnya di mana, jangan sembarangan, mulainya jangan sembarangan. Nah, itu bisa diminimalisir dengan nafas yang agak panjang gitu. Bisa dilatih itu. Kemudian latih jangan grogi ya. Diusahakan ketika baca Al-Quran tuh jangan grogi, apalagi misalnya imam. Kenapa? Ya karena kalau udah grogi biasanya lupa ya gitu. Usahakan jangan grogi karena kita ya dan antum semua ketika sudah hafal Quran itu pasti peluang dipilih untuk menjadi imam atau tampil di depan tuh makin tinggi. Nah, kita harus biasakan untuk mempersiapkan hati ya, jangan sampai grogi. Ya grogi dikit boleh lah, itu manusiawi, tapi jangan sampai groginya itu sampai bikin ngeblank. Nah, itu bisa dibiasakan ya.
Ya, cukup demikian. Jangan lupa nanti sering-sering doakan orang tua. Ya. Kita bisa hatam Al-Qur'an, bisa hafal, bisa belajar itu setelah dari rahmat Allah tentunya ada wasilah dari apa? Orang tua yang mungkin membiayai, mensupport, dari pondok yang mungkin dengan segala kekurangannya, tapi kan ada juga support buat antum dari kami para asatidzah yang mungkin lebih banyak luputnya daripada ingatnya. Nah, tapi kami mohon ya doakan semuanya buat orang tua, buat pondok, semoga bisa lebih baik, buat kami juga supaya kedepannya bisa menjadi contoh yang lebih baik. Demikian, ana tutup dengan doa. Ya, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna abiduk wa ibnu abidik wa ibnu imaik nasiyatina biyadik madin fina hukmuk adlun alaina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma istajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, sekalian ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di awal Zulhijjah ini kita amal sangat dilipat gandakan pahalanya. Ya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.